Ya, kemarin si Atta WA ke saya, menyampaikan tentang perihal konten ya, ataupun juga mungkin yang di story itu yang mana? Mau kamu tanyakan yang mana dulu? Story yang Atta tuh ngunggah cacian dari orang terus dia membela almarhumah gitu, Ya. Pak Haji. Ya, jadi intinya yang disampaikan oleh Atta, ya tidak bermaksud untuk menyinggung untuk merendahkan keluarga saya lah, atau almarhum menantu saya, tidak. Namun karena itu sifatnya beritanya tersebar ya di up, tentu bermacam-macam komen yang timbul dan yang tumbuh dari orang-orang ataupun dari masyarakat lah yang menilai. Bahkan dari saya sendiri pun dari awal juga kurang pas lah menilainya, hal itu diangkat ke atas. Sehingga saya tentu hanya bisanya melihat perkembangannya saja. Dan ternyata benar dalam perkembangannya kurang bagus. Dan kemarin Atta menghubung saya dan menyampaikan permohonan maaf atas hebohnya yang di up itu, dan yang itu aja sih. Dia mohon maaf dan tidak ada niat untuk menjatuhkan, untuk merendahkan, untuk menyinggung keluarga Pak Haji katanya. Dengan adanya pembicaraan seperti itu, tentu saya tidak lagi menerka-nerka, karena dari awal saya juga berpikiran ini kok begini kan, kok begitu. Dan setelah dia sampaikan, saya juga sudah paham bahwa tujuannya sebenarnya baik, tapi mungkin ada yang menilai atau yang menanggapi kurang tepat juga kan. Tapi bagi saya semuanya kurang pas saja waktu dan saatnya. Setelah dengar penjelasan dari Atta sendiri, ada pesan nggak sih dari Pak Haji ke Atta? Ya, saya sampaikan ini memang kurang tepat, saya bilang, dan seharusnya ini dari awal, artinya kemarin seharusnya dia klarifikasi kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan juga kepada kalian yang menanyakan ke saya, kan saya bisa menjawab bahwa tentang hal itu sudah dia klarifikasi kepada saya bahwa bukanlah niat dia untuk menjatuhkan ataupun untuk menjelekkan almarhum Panes, tetapi hanya ingin mari sama berdoa, kan itu intinya waktu itu kan seperti itu. Tetapi ternyata bermacam-macam komentar. Tapi sempat menyayangkan nggak sih Pak Haji yang kan seharusnya nggak perlu di repost ya, yang kata-kata netizen yang istilahnya jahat itu Pak Haji. Iya, sebenarnya memang nggak perlu di repost. Kalau tadi kemudiannya kan disayangkan kan gitu ya. Ya memang disayangkan karena waktu dan saatnya kurang tepat menurut saya. Apalagi dengan adanya sebelum itu konten ya yang kalau dihubung-hubungkan itu bisa mengarah kepada anak saya, kepada adiknya kan gitu ya, sehingga bertepatan semuanya. Saya memang menilai hal itu diposting bukanlah di saat yang tepat, sekalipun bukan tujuannya kepada kami atau kepada keluarga saya, tetapi kan itu bisa dikait-kaitkan dan bisa dihubung-hubungkan kan, sehingga momennya kurang pas menurut saya. Dan kemarin itulah yang diklarifikasi oleh dia, sehingga saya paham dan saya mengerti, dan bagi saya sudah selesailah, tidak ada yang perlu diperpanjang lagi. Oh, berarti ada pembahasan yang konten yang Atta yang diduga menyinggung Fuji juga, ada pembahasan itu waktu sama Pak Haji? Bagi saya sudah kesemuanya itu. Bagi saya tidaklah saya fokus kepada satu hal ya yang dia komentari kemarin, yang dia sampaikan ke saya, yang dia klarifikasi ke saya, itu menurut saya bukanlah satu hal aja, tetapi tentang hal-hal yang dia posting, yang dia angkat, yang sudah menjadi pembicaraan di publik.
kalau menurut saya itu yang dia klarifikasi kemarin. Yang berarti pada intinya bukan maksud Atta untuk menjelek-jelekan siapapun keluarga Pak Haji gitu ya. Itu. Tapi Pak Haji kan kemarin baru ada komunikasi lewat video call juga ya. Iya. Sudah ada ini nggak sih ketemu apa gimana, mau ketemu, rencana ketemu gitu Pak Haji? Nggak ada rencana untuk bertemu sih sejauh ini nggak ada. Tetapi dengan setelah dia klarifikasi seperti itu, bagi saya sih rasanya ya saya sudah bisa memahami. Saya sudah bisa mengerti juga lah ya, tentang hal itu. Ya namanya di media sosial kadang-kadang ya ada sesuatu yang kurang pas, tetapi setelah diklarifikasi saya rasa ya bagi saya cukup juga lah. Tapi kalau untuk anak-anak Pak Haji sendiri sudah mengetahui atas minta maafnya atas sendiri, terutama Fuji. Ya kan intinya mereka itu kan mengklarifikasi apa yang dia posting itu, apa yang konten yang dia apa itu kan belum tentu tujuannya ke kita juga, belum tentu juga tujuannya kepada keluarga saya. Tetapi karena adanya yang mengait-ngaitkan, adanya yang menghubung-hubungkan, sehingga polemiknya bermacam-macam ya, penilaian masyarakat bermacam-macam, agar jangan terjadi kesalahpahaman, makanya dia mengklarifikasi karena arahnya sudah tidak tidak kondusif ya. Supaya jangan terjadi kesalahpahaman itulah makanya dia mungkin mengklarifikasi kemarin. Karena saya sendiri pun dari awal melihat kontennya itu ya menjadi tanda tanya juga, menjadi pertanyaan juga. Sehingga saya kalau melihat awal sekali saya masalah kontennya itu saya kirim balik kepada timnya. Begitu saya melihat, saya saya pelajari, langsung saya kirim balik kepada timnya. Tapi kemudian beberapa hari ini sudah dijawab, kemarin saya lihat dijawab ya. Saya ngirim 2 atau 3 hari yang lewat, kemarin saya dijawab. Wah dia sudah nggak kerja juga sama Atta katanya. Ya alam lah bagi saya. Saya kirim, tapi nggak ada tanggapan. Apakah dia karena sudah memang tidak kerja lagi sama Atta atau gimana, saya nggak tahu. Itu menandakan bagi saya memang jadi pertanyaan waktu ada konten itu. Tapi saya nggak bisa menyatakan 100% bahwa itu ditujukan semata-mata ke keluarga saya. Itu. Tapi kan ada pro kontra antara fans, antara Atta sama keluarga Pak Haji sendiri kan. Itu pengaruh nggak sih Pak Haji untuk jawabnya seorang keluarganya Pak Haji sendiri? Gimana? Kan ini ada fan antara dua, Iya. Atta sama keluarganya. Iya. Pak Haji Faisal juga. Ada titik dropnya nggak sih para netizen masing-masing berpro dan kontra dengan kejadian ini? Iya, kalau dengan masalah, maka justru karena itulah karena adanya pemikiran dan penilaian dan tanggapan antara baik netizen yang pro ke dia ataupun netizen yang pro kepada keluarga saya, kan supaya jangan menjadi polemik di antara mereka, di antara yang pro dan yang kontra, makanya dia mengklarifikasi agar jangan heboh juga. Soalnya kehebohan ini sudah kemana-mana. Hal-hal yang tidak perlu diungkit sudah diungkit. Sekalipun ya apa yang disebut itu belum tentu tujuan ke kita. Tapi kembali lagi saya ulang, bisa saja dikait-kaitkan. Jadi semuanya itu kurang pas. Itu aja sih intinya. Tapi selain Atta dari Aurel sendiri atau keluarganya besarnya dari Aurel sendiri ada juga nggak? Enggak ada, saya kemarin cuma ngomong sama Atta aja. Untuk Aurel sendiri nggak sebagai istri? Tapi Pak Haji kadang kan kalau misalnya kayak yang kemarin postingan yang masih gamang gitu Pak Haji, kan kayaknya yang masih tanda tanya istilahnya, belum tahu maksudnya Atta apa kayak gitu kan, sebelumnya belum tahu kan Pak Haji, tapi yang galak tuh sebenarnya netizen gitu Pak Haji. Ngelihatnya gimana nggak sih Pak Haji, menyayangkan apa gimana? Ya nggak bisa juga ya kita salahkan netizen, itu tidak bisa juga. Memang kalau kita baca dan kita pelajari, ya itu kan bisa dikaitkan. Saya kan tahu hubungan si Torik sama si Puji selama ini kan tahu ada kan, sehingga dengan dia bikin hal serupa itu, konten serupa itu, tentu netizen menyambung-nyambungkan, menghubung-hubungkan, itu sah-sah saja. Kita nggak bisa juga menutup ataupun membatasi penilaian orang, pandangan orang, dan penglihatan orang. Jadi saya nggak bisa menyalahkan siapa-siapa di situ ya, artinya hanya sekedar menilai aja dan mempertanyakan saja, sehingga dengan demikian makanya saya kirim
Saya tidak menyalahkan juga waktu itu, saya hanya mengirim, dan begitu saya lihat menurut saya ini kurang tepat, ya saya kirim ke timnya, tapi tidak ada respon. Dan ternyata di belakangan timnya itu menurut timnya itu kemarin ya, saya di WA juga bahwa dia sudah tidak bekerja lagi sama Atta. Dengan kejadian ini ada nggak pesan untuk minta maafnya Atta ke Pak Haji, tapi baliknya untuk pesan yang baik gimana? Ada nggak Pak Haji untuk Atta sendiri? Ya, saya nggak berpesan kepada Atta, kepada seluruhnya, kepada siapapun ya. Artinya dalam membuat sesuatu konten ataupun sesuatu postingan atau apapun yang kita repost ya segala macamnya, itu memang di zaman sekarang kita harus hati-hati ya. Hati-hati dan berpikir benar-benar jauh ke depannya. Kenapa? Pertama sekali masyarakat sekarang sudah bisa ya masyarakat sudah cerdas lah, bisa menilai ya semuanya. Jadi kadang-kadang kita mengatakan A dan masyarakat ya kan kita pintar ya. Semuanya kita pintar sekarang. Kita masyarakat pintar, semua pintar. Nggak bisa kita mengarahkan pandangan kepada satu titik. Karena orang melihat banyak, mata orang banyak, bagaimana kita untuk mengarahkan ke satu titik ya? Karena dia melihat semuanya terbuka kan. Jadi ya, intinya bagi saya berharap siapapun lah, ya saya juga ke diri saya ataupun ke diri anak saya sampaikan hati-hati untuk memposting atau men-storykan sesuatu, berpikir ulang dan dibaca-baca lagi. Tapi kalau seandainya juga, karena kita manusia tidak luput dari suatu kesalahan, seandainya juga ya cepat-cepat aja diklarifikasi agar jangan merebak, agar jangan orang berseuzon. Nah, itu aja sih. Haji, balik lagi dong soal sedikit yang kemarin itu yang nelfon itu Pak Haji atau Atta sih gitu? Sebenarnya begini, saya itu kan di WA. Di WA kalau nggak salah saya nih WA-nya 3 kali itu berapa kali ya? Ya. Jadi saya meragukan ini, apakah ini benar-benar Atta atau bukan? Oh, iya. Kan itu kan saya nomornya rasanya nggak ada sama saya. Saya di WA. Nah, terus nggak saya jawab. Malamnya saya di WA. Saya nggak jawab. Besoknya kira-kira jam berapa ya? Saya lihat di sini. Udah di sini. Jam berapa sih? Pertama sekali saya di WA malamnya itu kira-kira jam 12 lebih. 12 malam. 12 malam. Ya, saya di WA ya. Saya di WA, waktu itu saya nggak jawab. Terus besoknya saya juga nggak jawab. Terus pagi-pagi saya baca WA itu, saya mengkhawatirkan apakah ini si Atta atau bukan. Karena saya sering di WA orang, kadang-kadang nggak benar orangnya. Banyak itu udah saya baca. Kira-kira jam 9 lebih, saya waktu itu duduk mikir-mikir, saya cobalah nelpon-nelponnya. Saya telepon, ini siapa? Bilang saya kan, ini siapa? Oh, saya Pak Hajinya. Disitulah baru saya yakin. Nah, kalau WA nanti saya kirim kan dia mengaku Atta kan, saya kan harus dengar suaranya. Makanya saya, dia bilang video call aja Pak Haji katanya. Ya udah, saya langsung video call. Saya ganti aja video call langsung, spontan aja. Gitu aja. Seperti apa suasananya Pak Haji? Langsung cair kah atau Pak Haji masih membahas konflik itu atau gimana Pak Haji dalam video call gitu? Karena menurut saya nggak ada masalah dan juga apa yang dia kontenkan itu tidak tertuju menyebut nama, ya rasanya sih cair aja. Jadi pembicaraan saya dengan dia itu menurut saya sih dari awal cair, karena saya nggak ada masalah juga sejauh ini sih, atau selama ini dengan dia ataupun dengan pihak keluarganya nggak ada persoalan juga. Pak Haji, efeknya lumayan ini ya buat Atta sendiri, mohon maaf, sampai followersnya tuh bersama Aurel juga sampai berkurang jauh gitu. Artinya Pak Haji mungkin seperti apa menanggapinya, mungkin juga punya pesan juga untuk para netizen. Iya, makanya kita nggak bisa, sekali lagi saya nggak bisa menyalahkan masyarakat, menyalahkan orang banyak, kita nggak bisa sebenarnya. Karena apa? Karena kita punya pemikir masing-masing dan kita masyarakat sudah cerdas. Intinya bagi kita yang membuat konten, kita yang menaikkan suatu berita atau suatu komen orang harus hati-hati, harus berpikir ulang, karena semuanya bisa dikait-kaitkan, bisa disambung-sambungkan. Apalagi momennya tidak pas seperti ini kan momennya tidak pas. Puji dan
Fadli mungkin seperti apa mungkin artinya? Ya tentu mereka sebelum klarifikasi ini sangat kecewa. Siapapun, keluarga saya kecewa. Saya saking kecewa langsung saya kirim, kan saya bilang sama kamu kan, itu kan karena saya kecewa ya. Cuman dia nggak menyebut nama, jadi saya nggak bisa menuduh. Nggak bisa menuduh apa ini ke keluarga saya kamu arahkan, kan nggak bisa saya menuduh begitu kan? Kenapa? Karena dia nggak bikin nama, nggak menyebut. Tetapi saya kesal, saya kecewa, itu dibikin, langsung saya kirim balik ke dia. Jadi seakan-akan saya bertanya ini ada apa, kan seakan begitu kan? Tapi enggak, saya nggak mau bertanya dan saya tidak menanyakan, hanya memposting aja, asalnya mengirim aja. Kenapa saya kirim? Ya, karena menurut saya kurang pas. Hubungan saya dengan dia baik, dengan siapapun baik. Kok ini kan begitu intinya. Tapi saya nggak bisa nuduh dong. Nah tujuannya bukan keluarga saya. Jadi bolak-balik dari situ kan. Itulah yang menjadi pikiran. Pak Haji, pasca yang updatean Atta itu, yang soal yang Kavanes itu kan nggak lama Fuji tuh upload foto gala dengan caption Om jangan ya Om gitu. Itu bentuk kekecewaan Fuji ke Atta apa gimana, Pak Haji? Ya Allahu alam lah, tentu itu harus ditanyakan ke Fuji ya. Tapi kalau masalah itu ya semuanya pasti kecewa lah, kecewa. Gara-gara apa tadi namanya istilahnya bagi kamu tadi? Postingan. Ya itu sehingga semuanya artinya dibuka luka lama lagi. Buka luka lama. Itu kan sangat menyedihkan juga bagi saya ya. Dan itu mempunyai implementasi yang panjang jadinya. Orang-orang yang seharusnya tidak berkomentar keluar komentar-komentar yang kadang-kadang sudah sudah usang menurut saya. Ya, komentar-komentar yang dulu sudah saya klarifikasi sekarang keluar lagi. Omong-omong yang kurang pas menurut saya keluar lagi. Saya juga bingung jadinya. Heboh. Sangat heboh soal itu. Jadi itu memang ada kekecewaan baik di diri saya, keluarga saya maupun di anak-anak saya. Nah, tapi ya setelah diklarifikasi kemarin, bagi saya semuanya sudah clear, sudah tidak perlu lagi diperpanjang. Ya, cukuplah sampai di situ. Dah, saya berharap semuanya tenang dan antara saya dengan Atta sejauh ini tidak ada yang perlu dipermasalahkan.